Pernahkah kalian berpikir berapa berat badan kita ketika masih bayi? Misalkan, berat badan bayi yang baru lahir rata-rata 3.750 gram dengan simpangan baku 325 gram. Jika berat bayi berdistribusi normal, maka tentukan A. Berapa persen bayi yang beratnya kurang dari 3.500 gram? B. Berapa jumlah bayi yang beratnya lebih dari 4.500 gram jika terdapat 10.000 bayi? Nah, bagaimanakah cara menyelesaikan masalah tersebut? Yuk, simak video berikut ini. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran matematika bersama saya, Ketut Adi Sukadharma. Sudah siap ya untuk menyimak video kali ini? Kita akan bersama-sama belajar tentang distribusi normal. Baik, dalam video ini kita akan belajar pertama, untuk menjelaskan karakteristik kurva normal. Kemudian, kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi normal. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah apa itu distribusi normal. Distribusi normal merupakan salah satu distribusi dengan variabel acak yang kontinu. Distribusi normal juga disebut sebagai distribusi Gauss dengan fungsinya yang dinamakan fungsi densitas. Selain itu, distribusi normal juga merupakan salah satu distribusi yang sering digunakan dalam ilmu statistika, di mana distribusi normal menjadi syarat awal dalam menentukan uji statistik yang akan digunakan selanjutnya, sehingga penting dalam mempelajari apa itu distribusi normal. Pastinya, sebuah distribusi akan digambarkan ke dalam bentuk kurva. Pada distribusi normal, kurva yang digambarkan dinamakan kurva normal. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana karakteristik dari kurva normal. Yang pertama, kurva berbentuk lonceng dan memiliki satu puncak terletak di tengah dengan nilai min sama dengan nilai median sama dengan nilai modus. Yang kedua, bentuknya simetrik terhadap rata-rata. Yang ketiga, selalu berada di atas sumbu X. Yang keempat, mempunyai asimtot datar pada sumbu X atau tidak pernah memotong di sumbu X. Yang kelima, luas daerah di bawah kurva adalah satu satuan luas. Oke, kita lanjutkan. Dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi normal, kita mentransformasi data menggunakan nilai Z. Dengan rumus, Z sama dengan X kurang mu dibagi sigma. Dengan X adalah nilai suatu data, mu adalah rata-rata, dan sigma adalah simpangan baku dari populasinya. Akibatnya, ada perubahan pada kurva normal ke bentuk kurva normal baku, yaitu bentuk awal kurva normal dengan nilai mu belum tentu 0 dan nilai sigma belum tentu 1 menjadi nilai mu sama dengan 0 dan nilai sigma sama dengan 1, seperti pada gambar. Maka, untuk mencari peluang terjadinya suatu peristiwa, pada kurva dengan karakteristik distribusi normal baku, cukup dilihat saja pada tabel Z-score. Perhatikan tabel Z-score berikut ini. Ada dua jenis tabel Z-score, yaitu tabel Z-score negatif dan tabel Z-score positif. Tabel ini menggunakan luas di bawah kurva yang dimulai dari kiri atau di sebelah kiri dari nilai Z, seperti pada gambar kurva di setiap tabelnya. Nah, itu tadi adalah tabel Z-score kumulatif peluang normal baku. Sekarang kita lanjutkan ke cara menggunakan tabel itu. Saya sampaikan beberapa pengertian dulu ya. Z-score adalah jarak di sepanjang sumbu horizontal dari distribusi normal baku yang ditunjukkan oleh angka di kolom paling kiri dengan satu angka di belakang koma dan baris paling atas dengan dua angka di belakang koma pada tabel Z-score. Area atau daerah yang diarsir adalah suatu wilayah dengan kurva yang ditunjukkan oleh nilai kumulatif yang berada pada badan tabel.
Masing-masing nilai di badan tabel merupakan area kumulatif dari arah sebelah kiri sampai ke sumbu vertikal dari nilai suatu Z pada kurva normal. Sebagai contoh ya, apabila menurut perhitungan didapat nilai Z-nya itu adalah 0,96, maka terlebih dahulu kita mencari nilai 0,9 pada kolom paling kiri dan menarik sumbu horizontal, kemudian mencari nilai 0,06 pada baris paling atas dan menarik sumbu vertikal. Kemudian didapatkan perpotongannya pada nilai 0,8315. Sehingga peluang nilai Z yang lebih kecil dari 0,96 adalah 0,8315. Untuk lebih memahami perhitungan peluang menggunakan luas area tersebut, kita lihat kembali pada masalah di scene awal tadi. Oke, kita ingat. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan masalah pada scene awal tadi. Diketahui, X1 sama dengan 3.500 gram, mu atau rata-rata sama dengan 3.750 gram, sigma atau simpangan baku sama dengan 325 gram. Ditanya, berapa persen bayi yang beratnya kurang dari 3.500 gram? Atau ditulis peluang Z yang lebih kecil dari Z1. Maka kita cari Z1 sama dengan X1 kurang mu dibagi sigma sama dengan 3.500 dikurang 3.750 dibagi 325 sama dengan negatif 0,77. Setelah kita dapatkan nilai Z-nya, maka kita akan mencari peluang nilai Z tersebut dengan mencari luas area pada titik di sebelah kiri nilai Z. Nilai Z yang kita miliki adalah negatif 0,77. Kemudian, perhatikan tabel Z-score. Terlebih dahulu, kita cari nilai negatif 0,7 pada kolom paling kiri dan nilai 0,07 pada baris paling atas. Dan hasil perpotongannya pada nilai 0,2206. Maka, didapat peluang Z yang lebih kecil dari negatif 0,77 sama dengan 0,2206. Kemudian dikalikan 100% sama dengan 22,06%. Sehingga ada 22,06% dari bayi yang beratnya kurang dari 3.500 gram. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan nomor B. Akan menggunakan cara yang sama seperti soal nomor A, namun hal yang perlu diperhatikan dalam soal nomor B adalah bahwa angka luas area pada tabel Z-score menggambarkan luas area kumulatif di sebelah kiri nilai Z. Sedangkan yang ingin kita cari adalah berapa jumlah bayi yang beratnya lebih dari 4.500 gram jika terdapat 10.000 bayi. Dengan cara yang sama, kita dapatkan nilai Z2 sama dengan 2,31. Maka, dari asumsi ini, kita akan cari nilai luas area di sebelah kanan dari nilai Z. Sebagaimana kita ketahui bahwa luas area di bawah kurva sebesar 1 satuan luas. Maka, untuk mencari luas area di sebelah kanan nilai Z, kita harus mengurangkan luas area total dikurangi luas area yang ditemukan pada tabel Z-score. Dengan melihat tabel Z-score, dapat ditemukan bahwa luas area di sebelah kiri 2,31 adalah 0,9896. Maka hasilnya kita dapatkan peluang Z lebih dari 2,31 sama dengan 1 dikurang peluang Z lebih kecil dari 2,31 sama dengan 1 dikurang 0,9896 sama dengan 0,0104. Sehingga jumlah bayi yang beratnya lebih dari 4.500 gram sama dengan 0,0104 kali 10.000 bayi sama dengan 104 bayi. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari bersama, dapat disimpulkan berkaitan dengan karakteristik kurva normal dan penyelesaian masalahnya seperti berikut. Demikian video kali ini. Semoga video ini memberikan manfaat untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih.